Sudah salam kedua sunnah, yaitu sudah selesai sholat kita. Tapi di sini mu'alif kita nambahin kok ada lagi sunnah lagi di dalam sholat, padahal sudah taslim, merangkum yang ada di dalam semuanya dari 1 sampai 14, yaitu dianjurkan, disunnahkan untuk kita setiap kalimat kita, gerak-gerik kita dari mulai niat sampai ke salam, yaitu adalah khusyuk. Makanya khusyuk ditaruh di terakhir, padahal sudah selesai, tidak merangkum semuanya. Karena khusyuk secara mutlak yaitu hukumnya wajib. Tapi kenapa ini sunnah? Sunnah untuk semuanya, wajib hanya sebagian. Paham atau tidak? Makanya ditaruh di akhir. Kelihatannya sudah keluar dari selesai salam, sudah assalamualaikum sudah. Nah, diingatkan semuanya dari mulai niat, takbir, baca Fatihah dan surat setelahnya Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya sampai salam, terus kemudian selesai salatnya. Tapi dimulai dari awal sampai salamnya sendiri itu usahakan dengan khusyuk. Paham apa tidak? Makanya ditaruh di mana? Di akhir. Di akhir. Bahwa khusyuk ini adalah apa? Serius. Jangan main-main. Dianjurkan dari awal sampai akhir bahwa kita kesempatan itu belum tentu terulang. Harus, bahkan diajarkan oleh Rasulullah, hidup ini harus serius. Canda boleh? Boleh. Candanya untuk menjadikan kita serius. Paham apa tidak? Hanya sekedar untuk bikin kita fresh. Kita istirahat tidur, tidurnya serius. Untuk apa? Supaya kita fresh, supaya kita segar, supaya bisa kerja, alias bisa ibadah. Bukan tidurnya untuk enak-enakan. Orang muslim itu tidak ada yang namanya enak-enakan di dalam dunia. Di dunia ini adalah serius, kata Rasulullah, ad-dunya sa'ah. Dunia itu sebentar, faj'alha ta'ah. Jadikan itu adalah untuk taat kepada siapa? Kalau taat kira-kira serius apa tidak? Serius. Gunakan kerja, jangan main-main. Jangan untuk berbuat apalagi lalai, apalagi zalim. Kerja serius. Canda boleh nggak? Boleh. Candanya untuk menjadikan kita serius. Istirahat boleh nggak? Boleh. Istirahat untuk menguatkan badan untuk serius bekerja. Yang disebut dengan isoma. Apa isoma? Istirahat, sholat, makan. Coba tiga-tiganya nih. Istirahat untuk apa? Supaya fresh kerja kita. Makanya dianjurkan nanti kalau mudik nih biasanya jangan lebih dari 4 jam nyetir, kecuali harus Kenapa? Supaya nyetir kemudiannya itu serius, istirahat sebentar. Makanya diwajibkan untuk para pembuat tol harus membuat area. Wajib apa sunnah? Wajib di situ. Kenapa? Manusia mau serius terus tidak mampu, maka harus istirahat. Manusia untuk mengerjakan segala sesuatu menggantungkan dirinya sendiri atau kepada orang lain tidak bakal. Betul apa betul? Harus minta tolong kepada siapa? Kalau orang muslim kepada Allah, wajib. Makanya ada istirahat, ada satunya apa? Kayaknya lemes jawab sholat. Harus ada sholat. Nih, jangan jawab sholat untuk apa? Supaya perjalanan kita diridhai oleh Allah. Selain kita usaha supaya fresh, istirahat,
jangan lupa minta sama Allah. Supaya kerjaan kita baik dalam bekerja, dalam usaha, dalam mimpin perusahaan, dalam sebagai pegawai, dalam sebagai apapun, harus ada istirahat. Tapi istirahat bukan segala-galanya. Harus ada sholat. Kenapa sholat? Minta sama Allah. Kemudian apa lagi? Itu harus dicontohin dulu tangannya. Apa? Makan. Kenapa? Anggota badan kita kalau nggak makan umumnya apa? Lemes apa tak? Lemes. Subhanallah. Maka kita singkat isoma. Itu hanya di Indonesia. Kalau di Barat nggak ada namanya isoma. Yang ada mungkin makan sama istirahat. Sholat nggak ada. Time is money. Uang. Kerja. Ada apa tidak? Yang suka ngomong kerja. Ada apa? Ternyata pembohong apa tidak? Kok tahu? Betul apa betul? Kelihatan bohong. Kerja. Nggak ada bilang sholat. Ataupun paling tidak kerja ingat ibadah. Makanya semuanya dibebaskan. Kalau sudah semuanya dibebaskan, alias apa? Jadi kau pada lemas. Jadi bohong besar. Semuanya halal. Halal dibilang enggak halal. Bilang haram dibilang halal. Enggak apa-apa. Ini itu. Kelihatannya baik, enggak baik. Bilangnya ke kanan, tahu-tahu. Bilangnya ke kiri, tahu-tahu. Kanan, akhirnya pengaco dunia. Betul apa betul? Enggak ada. Ini kerja ibadah, makan ibadah, tidur ibadah. Jadi ketika tidur istirahat itu untuk apa? Untuk ibadah. Maka ketika tidur disuruh serius apa tidak? Jangan waktu tidur bercanda. Jangan waktu tidur ngelamun sana ngelamun sini. Pas waktunya selesai baru mau, akhirnya kacau apa tidak? Waktu tidur, waktu makan, waktu istirahat. Nah ini kenapa? Untuk bekerja selanjutnya. Supaya ketika kerja selanjutnya dalam keadaan fresh, segar, sehat. Betul apa betul? Makanya ketika kerja selanjutnya, kalau orang tidurnya serius, waktu tidur dia tidur, waktu istirahat dia istirahat, waktu makan dia makan, waktu ibadah dia ibadah, kerja selanjutnya terganggu apa tidak? Jangan kerja selanjutnya, aduh masih ngantuk. Kenapa? Waktu tidur, tidur. Atau bercanda dulu, ada dikasih waktu setengah jam atau 1 jam, tinggal 5 menit baru, akhirnya susah apa tidak kira-kira? Makan, waktu makan. Untuk apa? Habis itu segar, fresh. Jangan nanti waktu kerja sambil makan. Apalagi sholat. Jadi keseriusan itu penting apa tidak? Kadang-kadang orang bilang serius, jangan dong. Di dunia ini harus ada serius, ada canda. Canda pun serius. Bukan nggak boleh bercanda, Rasulullah bercanda. Tapi bercandanya pada tempatnya. Untuk apa? Untuk supaya fresh, untuk supaya ini itu. Makanya dibilang bercanda boleh apa tidak? Boleh, yang menjadikan kita setelahnya yang nggak boleh bercanda itu apa? Canda yang menjadikan lalai. Habis bercanda berantem. Habis bercanda ngatain satu sama lainnya. Habis bercanda macam-macam yang jadi bercanda untuk supaya memfreshkan kita. Maka bercandanya ibadah apa bukan? Ibadah. Tidurnya ibadah, bukan nggak boleh tidur. Waktunya tidur. Waktunya taklim mau bercanda. Kenapa? Karena sudah tidur. Rasulullah mengatakan ketika ada orang mengatakan saya nggak mau tidur selama-lamanya demi untuk ibadah, kata Rasul, jangan. Aku ini ana
wa aqum. Saya juga tidur, tapi bangun. Ketika lagi sholat, ketika lagi ibadah, ketika sudah waktunya bekerja, ketika waktunya berdakwah, bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadahnya, tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah ajaran dari Allah Jalla Jalaluhu. Makanya khusyuk ini penting apa tidak? Penting. Khusyuk itu serius. Khusyuk itu adalah perhatian. Ketika kerja, kerja. Jangan sampai ketika kerja tidur. Ketika belajar, belajar apa tidur? Belajar. Jangan sampai ketika belajar tidur. Ketika makan, setelah makan, dah kalau gitu minum dulu. Ya enggak, soalnya banyakan membela apa? Ketika lagi berusaha bekerja, jangan main-main. Yaitu adalah harus serius. Segala sesuatu dengan serius insya Allah akan berhasil. Tapi jangan disalahpahamkan bahwa serius itu tidak boleh bercanda. Boleh nggak bercanda? Tujuannya apa? Ketika bercanda untuk menjadikan kita setelahnya serius. Serius itu fresh, semangat, berpikir dengan baik. Ya enggak? Ketika kita bercanda boleh, tapi ada waktunya dan ada batas-batasannya. Kenapa? Jangan sampai bercandanya berlebihan. Paham atau tidak? Makanya kadang-kadang ada penceramah, kita nggak usah jauh-jauh. Contoh presiden ceramah, dia bercanda, boleh apa tidak? Boleh, tapi bercanda yang serius. Jangan bercanda yang kotor. Ada nggak kadang-kadang sampai kotor? Ada nggak sampai melukai hati orang lain? Nah ini yang nggak boleh. Bercanda dikit, selagi bikin serius. Habis itu bercandanya untuk apa? Membangun kita kembali. Supaya apa? Supaya fresh. Habis itu dikasih ilmu, dikasih contoh-contoh yang terbaik. Nah ini bercandanya serius apa tidak kira-kira? Serius. Maksudnya serius apa? Hati-hati, ada remnya. Paham apa tidak? Ketika kita segala-galanya mau jadi pemimpin negara, mau jadi ustadz, mau jadi orang kaya, mau jadi pengusaha, harus serius apa tidak? Serius. Dalam tanda petik istirahat, ini apa ibadah, minta tolong sama Allah, kemudian kerja lagi. Karena tidak mungkin kecuali dengan itu semuanya. Kalau enggak, gagal total. Betul loh, betul. Kita lihat, Masya Allah, di sini sudah selesai belum pilkada? Kok kayaknya enggak ada? Ada pilkada belum? Serius apa enggak kemarin? Yang bener. Kalau serius pilkadanya kira-kira yang menang yang mana? Duh. Ternyata yang menang yang mana? Salah, masa 3. 1 lebih salah. Berarti 2 apalagi? Yang menang yang mana? Kota kosong nggak ada. Ada sebagian tempat menang kota kosong. Betul betul. DKI nggak ada kota. Yang menang siapa? Gol. Yang menang siapa? Golput. Nggak pernah DKI golput seperti tahun ini. Betul betul. Hampir 4 juta. Katanya ini, katanya di TV, nggak tahu, saya nggak pernah ngitung. Betul betul. Kurang lebih 40%. Coba bayangkan. Dari total. Kurang lebih tinggal 60 bagi 3. Betul betul. 1 kurang lebih 50%, 1 kurang lebih 40%, 1 lagi kurang lebih
10%. Jadi 100% dari 60. 50% kurang berarti berapa? 30 per 50%-nya dari 60 berarti berapa? 30. Golput berapa? 40. Coba berarti yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Baru pertama kali ini di DKI. Kenapa? Karena nggak serius. Nggak serius. Kenapa? Dari mulai awalnya udah kacau apa tidak? Kacau. Orang serius itu kacau. Aturan begini dirubah, rombak lagi. Nggak boleh, harus paling sedikit 30 tahun yang nyalonkan. Betul atau betul? Ada lupa. Ribut keras begitu, demo yang luar biasa sampai pagernya. Pagar apa dulu? Jangan pagar rumah kita. Pagar mana yang roboh? Ada nggak demo-demo yang luar biasa keras? Biasanya jarang pada itu pagarnya DPR itu super kuat. Betul atau betul? Kemarin roboh apa tidak? Kenapa? Kuatnya luar biasa untuk merubah kezaliman. Ya enggak? Kezaliman yang terjadi oleh penguasa kita saat itu. Betul atau betul? Yang akhirnya memaksakan untuk merubah undang-undang pada lupa. Inilah hebatnya orang Indonesia. Baru berapa hari, berapa bulan udah lupa. Ada apa tidak? Undang-undang pemilu harus wali kota, bupati, gubernur paling sedikit umurnya berapa? 30 tahun. Betul atau betul? Dirubah. Betul atau betul? Sebelumnya, waduh, macam-macam. Begitu juga harus dengan 20% dari partai harus bisa dirubah. Subhanallah. 30 iya, tapi 30 itu setelah apa? Setelah nanti pelantikan. Aneh lagi. Udah orang kan daftar syaratnya 30. Dirubah menjadi daftar boleh kurang dari 30. Aduh, permainan apa tidak kira? Kacau apa tidak? Kata sebagian orang penning apa tidak? Penning katanya. Ada apa tidak yang mengatakan? Betul apa betul? Ribut apa tidak? Ribut luar biasa. Harus 20% atas. Wow, ribut dalam last minute berubah gara-gara demo yang dahsyat. Betul apa betul? Dikuatin lagi oleh MA. Wow, keluar. Tambah lagi keluar dari M. Kayak saya bicara di Amerika apa di mana? Kayaknya pada nggak lihat apa? Apa keasikan nonton ini? Sampai kelupaan, main-main. Padahal pilkada ini penting apa tidak? Penting apa tidak? Untuk menentukan paling tidak 5 tahun ke depan. Betul apa betul? Ini luar biasa, kacau balau. Memang mengeluarkan boleh. Dengan syarat kalau dia sampai di sebagian minta supaya dibebaskan dari 30, akhirnya keluar. Boleh, tapi dengan syarat nanti kalau 30 tetap, tapi kalau pelantikan. Rupanya ada anaknya sang. Nah, sang apa nggak tahu, sang iseng apa-apa. Betul loh, betul. Yang diukur-ukur kalau pelantikan Januari ini, kalau memang satu putaran, betul loh, betul. Sudah 30 tahun karena lahirnya pada bulan Desember. Sedangkan pemilu akhir November. Wah, kira-kira licik apa tidak? Oh iya, pelantikan aja, pelantikan. Karena dia merasa sudah pasti menang. Jadi tanggal Januari sudah 30 plus. Nah, ada apa tidak kira-kira? Rombong MK setuju. Wah. MA setuju. Betul. Akhirnya di last minute kurang berapa hari
MK keluar. Tidak, harus 30 ketika kembali lagi kepada asalnya. Ada apa tidak gitu? Jadi rakyat dibingungin apa tidak gitu? Pada bingung merasa apa enggak? Pertamanya enggak boleh keluar fatwa lagi atau hukum dari Mahkamah Agung. Menjadikan boleh tidak boleh, daftar boleh sampai kira-kira kelas tinggi enggak ini luar biasa. Oh iya, kelihatannya nggak boleh. Ya, tapi dibolehkan, nggak bolehnya ketika sudah dipelantik. Nah, ini aneh bin ajaib. Lapor lagi MK keluar, tidak boleh, kembalikan kepada asal. Bingung apa tidak? Sedangkan pendaftaran tinggal beberapa hari lagi. Waktu itu, betul apa betul? Berarti kalau sudah mulai daftar, sudah mulai tahapan apa belum? Serius apa tidak kira-kira? Kita kalau mau sholat itu sudah Allahu Akbar. Berarti sudah serius apa tidak ya? Maka harus khusyuk. Ini serius. Pas dikit ribut sampai DPR biasanya kalau reses libur biasa nggak mau ada apa namanya tuh rapat. Ini malam minggu rapat, hari minggu rapat. Aneh bin ajaib, kayak ada perang darurat gara-gara kekacauan, kebohongan, pelintar-pelintir. Kira-kira khusyuk apa enggak ini? Serius apa enggak? Bentar bilang gini, bentar gini. Bingung apa tidak? Kalau suami gitu aja kira-kira istri bingung enggak? Bingung enggak? Kacau apa tidak? Nah, apalagi ini negara. Ya Allah, kacau. Hanya ketuk lagi, bahkan 20% pun enggak jadi. Kacau apa tidak? Calon sudah ada, si fulan, taruh tempel sana sini, ada apa tidak? Gara-gara itu berubah, calonnya hilang. Calon gubernurnya ada apa tidak? Kok pada lembek? Ada enggak yang ditempel-tempel tuh gambarnya si fulan sama si fulan? Ada apa tidak hilang? Waktu itu kita jujur aja, ada enggak gambarnya siapa? Nah, ada apa tidak tuh? Halo, kayaknya ini masih hari tenang ya. Rupanya di sini pemilihannya belum ditunda atau gimana? Hah? Pemilihan tundanya kapan? Ini subhanallah kacau balau. Yang ini kacau, yang ini kacau. Yang enggak ada Kaisang di situ. Ada apa tidak gambarnya? Ada. Wah, di mana-mana. Gubernur DKI 2024 sampai 2000. Ya Allah, ini pada hari tenang benar-benar. Rupanya innalillahi yang telah dipanggil ke rahmat Allah. Apa biasanya Pak? Dalam keadaan masih tenang juga, Masya Allah. Ada apa tidak? Tuh telah dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan tenang. Memang kalau loncat-loncat ya nggak dimandiin. Betul apa betul? Ini luar biasa. Ada apa tidak? Tulis di jalan-jalan dalam tempo yang sesingkat. Keluar fatwa MK besoknya hilang semuanya. Betul apa betul? Sebelumnya ada gambar Pak Anies, ada apa tidak? Dengan presiden. Tidak apa-apa sebut, memang ada, bukan bohong. Ada apa tidak? Nah, ada enggak? Udah dipampang, nih calon. Ada apa tidak? Tahu-tahu Kaisang. Nah, ini baru hari segar, bukan hari tenang. Ini kacau apa tidak kira-kira? Mindsetnya manusia kacau apa tidak kira-kira? Pikir ini, memilih ini. Mungkin yang senang Kaisang, dia akan mikir memilih Kaisang. Yang senang kebalikannya Anies akan milih Anies. Ternyata kacau balau apa tidak tuh? Kaisang, Anies, Masya Allah. Yang lain-lainnya
Sebagian hilang, ada yang muncul baru. Nah, betul apa betul? Subhanallah. Pikiran kacau apa tidak kira-kira? Ini mau milih gubernur apa milih kerupuk? Betul apa betul? Kalau milih kerupuk mungkin nggak jadi ini, beli sini ini. Oke lah. Betul apa betul? Ini milih pemimpin, apalagi gubernur, bukan sembarang gubernur. Coba ada bingung nyebut DKI apa DKJ, bingung lagi. Betul apa betul? Berarti dibikin apa? Bingung. Ini DKI apa DKJ? Jangan bilang PKI. DKI apa DKJ? Bingung kata siapa DKI. Udah dicabut sama undang-undang. Betul apa betul? Terus DKI-nya di mana? IKN kosong, nggak ada beritanya. Bingung apa tidak? Ini gara-gara pemimpin yang dolim apa tidak kira-kira? Jadikan bingung orang. Orang kalau bikin bingung ini dolim apa tidak? Dolim. Lampu merah, sebentar hijau, sebentar kuning. Kacau apa tidak? Dolim apa tidak? Bisa terjadi banyak bentrokan apa tidak? Ini kedoliman, ini bingung. Yang bikin bingung itu biasanya digambarkan dalam Al-Quran adalah siapa? Dalam sholat kita bingung, 3 rakaat apa 4 rakaat? Bingung apa tidak? Siapa yang bikin bingung? Lah kok tahu? Siapa yang bikin bingung? Ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Udah tahiyat apa belum? Tahiyat. Sujudnya baru sekali apa? 2 kali. Ada apa tidak? Siapa yang mengajarkan itu? Ya enggak? Wa ma ansanihi illa syaitan. Wudu sudah apa belum nih tangan tadi? 3 kali apa 1 kali? Sudah sempurna apa belum? Tadi pakai cincinnya dibuka apa enggak ya? Padahal sudah sampai kaki. Balik lagi apa tidak kira-kira? Balik lagi. Berarti kacau apa tidak? Khusyuk apa tidak? Enggak. Yang menjadikan ini kacau balau itu siapa? Negara kita begitu, akhirnya yang menang Pilkada Jakarta karena kebingungan. Akhirnya gimana? Pergi apa jangan? Jangan. Tapi kan nanti kalau enggak, bingung apa tidak bingung? Bingung. Istikharah. Akhirnya istikharah yang menang, yaitu partai berarti yang pilkada itu sia-sia apa tidak kira-kira? Kalau memang ini hitungan secara biasa ya, sia-sia apa tidak? Rugi nggak negara? Yang bikin rugi harusnya diapain? Pikir dulu. Betul apa betul? Triliunan apa tidak itu? Nah ini, jangan main-main. Serius, saya contohkan analogi yang nyata. Sholat begitu juga. Yang sholatnya main-main, itu hati-hati yang rugi diri sendiri. Makanya di sini disunnahkan untuk khusyuk semuanya. Paling tidak yang namanya manusia kurang-kurang dikit boleh. Tapi kalau fatal, itu bahaya apa tidak? Coba bayangkan, kurang lebih 40%. Sedangkan yang menang sekarang aja kurang lebih 30%. 50 itu dari 60. Betul? Dari kurang lebih 60%. Berarti kalau dari 60, 50%-nya berapa persen dari 100? 30. Sedangkan yang golput berapa tadi kurang lebihnya? 40%. Berarti yang menang yang mana? Terus siapa yang mimpin? Nggak ada orangnya. Golput. Kacau apa tidak kira-kira? Kacau balau. Sebabnya apa? Tidak serius. Siapa yang menjadikan tidak serius? Siapa tadi? Ada. Setan itu siapa? Innahu lakum aduwwum, musuh kalian. Allah mengajarkan, a'udzu billahi minasy, ini menjadikan kacau.
Harusnya ini kerugian negara apa tidak ini? Kok bisa terjadi begini? Kacau balau. Ini kacau. Tidak khusyuk, tidak seri. Terus sudah ditempelin, pilih lafula. Ini gubernur 2024 sampai 2029. Wah, di mana-mana, di tempat-tempat, di jembatan-jembatan apa JP. Oh, ada apa tidak tuh? Wah, luar biasa. Gambarnya ada apa tidak? Namanya ada apa tidak? Sebagian lagi calon juga dari hilang semuanya. Bingung apa bingung? Yang tadinya sudah disurvei terhebat, ternyata nggak ada sama sekali di situ. Ada apa tidak kira-kira? Ada apa tidak? Kacau apa tidak? Kacau. Ikutilah. Ya Allah. Dipikir manusia ini manusia bodoh, diremeh. Tidak serius. Ini adalah hajatan 5 tahunan. Sampai dikatakan ini adalah pesta. Harus bahagia apa tidak? Harus bahagia. Ini enggak, presiden yang lalu mengatakan ini namanya pesta harus bahagia. Bahagia itu ditipu apa disenangkan? Kemarin ditipu apa disenangkan? Dikacau apa tidak? Dikacau. Berarti kacau apa tidak? Nah, orang-orang begini harus bertanggung jawab apa tidak? Ini naudzubillah min. Serius, kita dalam sholat begitu juga. Kita disunahkan bahkan wajib serius. Ya enggak? Tapi tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya kita susah. Namanya manusia. Tapi sunnahnya dari awal takbir atau sebelum takbir niat sampai salam. Inilah khusyuk. Kita dalam kehidupan kita begitu juga. Bukan berarti kita main-main. Di dalam rumah tangga kita harus khusyuk apa tidak? Harus serius apa tidak? Serius, cari duit, dapat duit, untuk apa saja, harus serius apa tidak? Serius, pikirkan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Soal nanti bisa semuanya terjadi, tidak terjadi, mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Tapi harus sudah serius. Betul apa betul? Kalau bisa dari awalnya sampai akhirnya serius, itu lebih afdal lagi. Tapi ada perencanaan. Serius apa sih? Rencana matang sebelum berbuat. Ini kemarin pilkada apa jualan apa? Betul apa betul? Nggak serius sama sekali. Berubah. Ikutilah undang-undang, ikutilah aturan, ikutilah ini. Tapi kacau balau. Bentar pasang ini, hilang lagi. Pasang ini, hilang lagi. Ada apa tidak kira-kira? Allah, calon ini nggak jadi, nggak ada keseriusan kayak main. Nah, akibatnya apa? Yang menang betul apa betul? Kacau balau apa tidak? Kalau yang menang harusnya memimpin apa tidak? Ternyata yang mimpin harusnya golput, cuma tidak ditulis golput tidak boleh dilantik. Itu tidak ada undang-undangnya. Tapi secara logika yang menang itu. Walaupun yang lucu lagi, biasanya kan karena mesin partai, betul. Karena turun ke beberapa titik dalam seharinya. Golput nggak ada mesin partainya, nggak ada turun ke belusukan. Tapi gimana kalau ada partainya, partai golput? Nggak pakai partai, nggak pakai turun, nggak pakai ajakan. Itu 40 alias menang apa tidak? Menang. Subhanallah. Bagaimana kalau ada yang ngajak-ngajak dibolehkan golput, terus kampanye ke sana-sana, ayo golput, bendera tertulis golput. Wah, segala-galanya golput. Bisa lebih lagi apa tidak kira-kira? Kacau balau. Ini bukan main-main. Ini harus serius apa tidak kira-kira? Negara ini penting apa tidak? Penting. Uang negara kira-kira berharga apa tidak berharga? Sangat berharga. Ini diambur-amburkan gara-gara segelintir orang yang kacau balau. Nah, ini sholat begitu. Iltizamul khusyu'i fi sa'iris sholat. Makanya sholat itu sebagai contoh. Rasulullah ada sholat. Itulah kehidupan kita. Kalau bisa kata Rasulullah, semuanya serius.
Tapi jangan disalah fahamkan, bercanda tidak boleh, berganti aturan tidak boleh. Boleh ganti aturan, tahun ganti, tapi jangan mendadak. Kalau mendadak berarti menghargai apa tidak? Menghargai apa tidak? Udah mau deket, boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, boleh ini, boleh ini. Wah loh, tadi udah nyalonkan, udah dipampang. Ternyata ketika pemilu tidak ada. Betul loh, betul. Kacau apa tidak kira-kira? Kacau. Kaisang, siapa lagi? Anies, siapa lagi? Sohibul, ada apa tidak? Kacau balau apa tidak? Kacau. Ini yang kita lihat, yang nggak lihat mungkin lebih banyak lagi apa tidak? Nah ini karena apa? Karena tidak ada keseriusan. Nah sholat, ini saya ngasih contoh kebalik dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ngasih contoh kehidupan kita seperti sholat. Sholat kita seperti apa yang terjadi di negara kita, kacau balau. Betul betul. Ini yang kita baru minggu ini nih terjadi. Semuanya mengatakan baru kali ini golput luar biasa di DKI. Padahal DKI orangnya orang jenius, istilahnya lebih dibandingkan kota-kota lain. Banyak pelajarnya, banyak ininya, banyak. Kok banyak golputnya? Golput itu biasanya kadang-kadang orang-orang sama aja, nggak ini milih ini, males lah ini, karena tidak terpikir panjang. Kalau Jakarta itu penduduknya biasanya gimana? Kritis apa tidak? Kritis. Lebih terpelajar apa tidak biasanya? Lebih pengalaman apa tidak? Lebih. Kok banyak golputnya? Nah, orang Jakarta biasanya peduli apa tidak? Peduli banget, karena urusannya kerja, cari duit, ini, itu. Sampai dulu dikatakan ibu kota. Binyamin. Kalau nggak salah nih. Ibu kota lebih kejam. Ada apa tidak? Ibu kota. Kayaknya pada punya ibu tiri semuanya. Betul loh, betul. Kenapa lebih kejam? Nih, karena kita kalau sudah berarti lebih harus waspada, harus lebih hati-hati. Betul loh, betul. Karena kita menghadapi sesuatu musuh yang luar biasa. Maksudnya apa? Bukan menghina ibu kota, tapi harus lebih hati-hati. Kita menghadapi ibu kita, ya santai. Tapi kalau menghadapi ibu tiri, hati-hati apa tidak kira-kira? Ini bukan ngajarin, ya enggak. Tapi ibu harus hati-hati. Jangan nanti sampai salah. Jangan ini, kayak enggak enak. Betul loh, betul. Seperti ibu tiri kepada anak tiri. Begitu juga apa tidak kira-kira? Begitu juga. Ibu kota lebih kejam dari. Kenapa? Hati-hati, kalau enggak kalian itu berlomba dengan baik-baik, banyak yang akan menyalip Anda. Betul loh, betul. Rezeki, cara berdagang harus hati-hati, lebih daripada di luar kota. Kalau enggak Anda besok kesalip. Yang Anda sudah hebat dagangannya bisa. Betul loh, betul. Karena segala penjuru datang ke Subhanallah. Jakartanya dibingungin. Ini DKI apa? Makanya sebagian ngomong di TV ini sampai detik ini tadi malam. Satu bilang di DKI, satu bilang DKJ. Waduh, yang benar yang mana? Betul loh, betul. Katanya sudah tidak ada DKI di Jakarta, sudah bukan DKI, tapi surat-surat datang masih tertulis surat pajak datang, saya baca DKI. Oh, berarti bukan pajak saya ini. Salah alamat. Betul loh, betul. Betul loh, betul. Nah, karena DKI sudah tidak ada. Terus ibu kotanya mana? IKN. Sana nggak ada orangnya. Betul loh, betul. Nggak ada ininya, nggak ada. Jadi kacau apa tidak kira? Kacau apa tidak? Yang jahat siapa? Yang bikin kacau. Makanya nggak heran kalau ada orang minta adili. Heran apa enggak? Heran.
Kenapa? Pengacau. Betul apa betul? Naudzubillah min dzalik. Kacau semuanya, termasuk Jakarta ini bisa luar biasa bahwa golput tidak pernah seperti tahun ini. Allah, nggak usah gitu. Pikirnya ini judi online, kita mana tahu-tahu yang ngurusin handphone, ngurusin internet, biangnya betul apa betul? Bingung apa tidak? Bingung, nggak bisa, nggak boleh, ini itu, wah diberi anggaran, diberi ini untuk apa? Beli alat untuk bisa mengkontrol. Ternyata dikontrol dari 5.000 ada 1.000 untuk kepentingan mereka. Yang 4.000 di take down, dihilangkan, dihapus. Yang 1.000 apa namanya? Ada nggak mikir ini? Orang ahli sorga semuanya. Judi halal katanya di sorga. Betul loh, betul. Ada nggak 5.000 apa namanya tuh akun? Ya nggak? 5.000 situs? Ini orang Komdiji bukan? 5.000 situs, 4.000 ditutup, 1.000 dipupuk. Setiap situs satu dibayarkan, dan tadi bayar berapa? Coba pada bingung nih, duitnya udah habis. Ada yang bilang 8 juta sekian, ada yang jelas itu miliaran nggak ditangkap di situ. 74 miliar dilaci-laci. Tuh, ada apa tidak? Lacinya laci biasa lagi. Di kantor, duit fresh. Duit asli apa enggak? Tahu dari mana? Ya dalam berita. Betul apa betul? Kacau balau apa tidak? Kacau balau. Ini orang dalamnya sendiri. Betul apa betul? Oh, ribut lagi. Jadi ribut terus, bikin kacau terus. Ini yang menjadikan orang lemes apa tidak kira? Hilang kepercayaan. Naudzubillah min dzalik. Inilah ini sebab-sebab gini, ini kacau. Maka sholat jangan sampai kita begitu. Ya enggak. Rasulullah mengingatkan karena saat itu tidak ada beginian, tidak ada pemerintahan, tidak ada ini pemerintahan yang seperti ini. Ada ini punya wewenang ini enggak ada. Semuanya dibuat Rasulullah kembalinya ke masjid ini itu. Tapi sekarang kan ada kantornya khusus, ada kementeriannya khusus. Tahu-tahu buka cabang di Bekasi. Disitulah mainnya. Betul loh, betul. Allahu Akbar. Kacau balau apa tidak? Kacau balau. Lebih lagi orang tes tidak diterima karena gagal, kan tidak lulus. Kok bisa? Ada apa tidak? Bingung apa tidak kira? Bingung. Dibikin oh Allah. Orang yang sudah nggak lulus tes kok bisa menjabat. Nah ini naudzubillah kekacauan luar biasa. Karena apa? Nggak serius, tidak, bahasa agamanya tidak khusyuk. Maka Rasulullah dengan kasih sayangnya Rasulullah mengajarkan walaupun itu tidak wajib sholat, tapi usaha tidak wajib khusyuk sepanjang kita sholat, wajibnya sebagian. Tapi kata Rasulullah, demi Allah aku sayang kalian wahai manusia, maka khusyuklah dari mulai awal sampai akhir. Aku mengerjakan begitu khusyuk, maka itu adalah hukumnya sunnah. Jangan sampai sembarangan. Kan nggak wajib, walaupun nggak wajib untuk semuanya khusyuk, tapi sebaiknya kalian khusyuk serius dalam menangani sesuatu menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah ini yang diajarkan makna khusyuk di akhir daripada sunnahnya Rasulullah. Luar biasa. Makanya Rasulullah dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmah, kasih sayang. Penting, tekankan kepentingan, khusyuk, serius. Jangan sampai hidup ini adalah serius. Al hayatu, kata pujangga Islam, al hayatu jihad. Jihad itu semangat itu harus serius apa tidak? Hidup ini harus semangat, jihad. Al hayatu jihad. Yang kehidupan ini harus serius. Dia serius. Tidur, sebelum tidur kita harus pikir mau apa setelah tidur. Betul loh, betul.
Jangan bilang tidur. Nanti gimana? Apa kata nanti? Wah, kacau apa tidak gitu? Ya, saya harus tidur, harus bangun sekian, jam sekian, karena ada sholat subuh sebelum adzan. Kenapa? Persiapan, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Oh, keren. Berarti jam sekian, jam sekian. Ini serius apa tidak kira-kira? Serius, ini menjadikan keberhasilan. Jangan sampai apa kata nanti. Ya enggak? Kita dari sekarang harus serius terus. Nanti jangan sampai kita milih presiden, milih gubernur, milih bupati, wali kota. Serius apa enggak? Serius dari awalnya. Siapa yang dicalonkan, layak atau tidak, aturan sudah ada, kerjakan. Kalau mau rubah, hargailah masyarakat. Betul loh, betul. Jangan last minute rubah, kacau, rubah lagi. Masya Allah. Dipikir waktu sebelumnya berhasil. Betul loh, betul. Waktu sebelumnya dirubah dalam last minute, terakhir berhasil. Waktu pilpres, betul loh, betul. Berhasil. Wah, kalau yang pilpres saja berhasil, apalagi ternyata. Oh, ternyata berhasil apa gagal? Gagal apa gagal total? Buktinya mana? Kacau antara MA dengan MK. Betul loh, betul. Yang rugi siapa? Rakyat. Kalau ada pemimpin mendolimi rakyat, harusnya diapain? Nah, ini logika kita. Bukan minta apa, supaya jangan terjadi lagi. Nggak serius, main, akhirnya kacau. Termasuk tanggung jawab menang golput. Betul loh, betul. Berarti KPU gagal apa? Nah, hitung sendiri. Harusnya begitu semangat. Itu triliunan nggak kira-kira? Triliunan apa recehan? Triliunan. Rugi apa tidak? Nauzubillah min dzalik. Makanya ini fikih, ini penting. Rasulullah gambarkan gini untuk kehidupan kita. Kalau kita udah melayani hidup untuk sholat kita, supaya serius. Iltizamul khusyu' fi sa'irus shalah. Ma'nal khusyu' al-khusyu' yaqadatul qalbi ila ma yuraddidu lisan minal qira'at wal adhkar wal ad'iyah bi an yatadabbara kullu dhalika wa yatafa'alu ma'a ma'anihi wa yash'uru annahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Makna khusyuk itu adalah apa? Khusyuk yaqadah. Hatinya hidup, hatinya punya perasaan. Perasaan itu dari hati apa dari otak? Hati. Kalau otak malah salah benar, tapi kalau hati salah. Tapi ini bagaimana ya? Pantas apa tidak? Yang namanya etika. Betul loh, betul. Ini semuanya nggak diperhatikan etikanya. Mau ganti undang-undang boleh, DPR berhak, MA punya hak, MK punya hak, tapi harus pakai etika. Betul loh, betul. Harus mau merubah, jangan sekaligus. Allah aja menggunakan begitu, padahal Allah bebas, tidak perlu etika. Itu Allah mutlak mimpin. Tapi Allah ngasih, mau hujan dikasih etika. Etikanya apa? Gluduk. Ada apa tidak tuh? Kemudian mendung. Betul loh, betul. Tanda siap-siap, jemuran. Oh, Bapak diam aja. Ibu-ibu ketar-ketir apa tidak? Ketar-ketir. Kemudian apa? Awan. Betul loh, betul. Kemudian Allah sayangnya kasih etika. Kletik. Hujannya gerimis dulu. Kadang-kadang gerimis, berhenti lagi. Gerimis lagi. Ada apa tidak tuh? Masya Allah. Peringatan demi peringatan. Sebelum itu dikasih ilmu, dikasih alat sama Allah ilmu, bahwa bulan ini kemungkinan ada hujan curah, ada gini. Masya Allah, dikasih otak, dikasih ini sama Allah. Berarti Allah menghargai kita apa tidak?
Mari kita, cuma kitanya kalau yang nggak udah geluduk-geluduk nggak penting. Yang penting kita keluar, jemur, gak ada urusan. Kok takut? Tawakal kepada Allah. Loh. Harus hati. Maksudnya dikasih jeda, dikasih waktu. Tapi kalau Messi kena juga, nah itu umumnya Allah begitu apa tidak? Begitu apa tidak? Matahari ini panas apa tidak? Panasnya tengah hari jam 12 panas banget. Tapi sebelumnya dikasih etika, ada namanya apa sebelumnya muncul tuh? Ada namanya apa namanya? Pantulan matahari mau terbenam, Messi menyisakan pantulan, mau terbit pantulan dulu apa tidak kira-kira? Yang disebut dengan fajar sodik, dulu udah belajar fajar sodik, itu pantulan matahari, mataharinya belum keluar, betul. Kalau sudah ada pantulan ini waktu subuh. Setan buat juga pantulan, namanya fajar kadzib itu apa? Bohong. Berarti kalau setan yang buat dengan apa? Makanya pembohong seperti teman apa musuh. Nah tuh dari mulai fajar sodik, ya enggak, dikatakan waktu subuh fajar, tidak cukup fajar. Ingat fajar sodik. Kenapa? Berarti ada fajar kadzib. Apa bedanya? Bedanya ulama-ulama menerangkan. Itu pantulan matahari ketika belum muncul ke daratan, di atas permukaan laut terendah, itu sudah di sini terang. Ada pantulannya dulu apa tidak? Ada apa tidak? Ada lampu motor, lampu mobil, kadang-kadang ada pantulannya nggak di sana? Ada. Oh, berarti ada ini. Matahari ada pantulan. Itu waktu subuh. Kalau setan pantulannya bohong. Pantulannya dia buat, tapi sebentar, tidak terus. Perbedaannya antara fajar sodik dengan fajar kadzib. Istimrar katanya ulama, terus. Kalau pantulan fajar sodik itu kalau sudah muncul terus makin besar sampai terbitnya matahari. Waktu ini adalah waktu subuh. Ketika muncul isyraq, namanya syuruk itu apa? Munculnya matahari, subuhnya hilang. Begitu juga maghrib terbenam. Ketika terbenam, pantulan sisanya masih ada apa tidak? Masih ada. Itu waktu maghrib. Ketika pantulannya hilang, itu masuk waktu Allahu Akbar. Luar biasa. Muncul diberi pendahuluan, ketika turun juga dikasih pendahuluan. Ini waktu maghrib. Makanya waktu maghrib dengan subuh hampir sama. Kenapa? Waktu pantulan. Tapi semuanya bergantung kepada matahari. Matahari bergantung dengan siapa? Allah. Berarti dikasih pendahuluan apa tidak? Oh, ada waktu jeda. Nah, waktu subuh. Kita jangan mendadak. Hargai. Kita di dalam rumah begitu juga. Gaji mau diturunin mendadak apa jangan? Mau terus mendadak? Susah, kacau. Begitu juga segala-galanya, dikit. Belajar begitu juga, dikit. Ini langsung boleh. Besok lagi nggak boleh. Kacau apa tidak? Kacau. Yang bikin kacau itu siapa biasanya? Nah ini, naudzubillah min. Tadi ini belajarin agama. Khusyuk. Perhatian hati kita. Kita sakit kalau digitukan. Kita kalau dicepat-cepatin marah. Jangan mengganggu orang lain. Kita kalau diatur-atur dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, kira-kira marah apa tidak? Marah. Hargai dong. Hargai. Nah ini sholat. Al-khusyuk yaqdadatul qalbi. Hatinya itu hidup. Hidup itu peka. Artinya bisa merasa apa yang dirasa oleh orang lain. Ila ma yuraddiduhul lisan. Apa yang dikatakan di lisan, perhatikan. Coba. Jangan suka nyerocos kata orang tuh. Jangan suka ngomong sembah. Kenapa? Hargai orang lain. Bilang katanya nggak mau mencalonkan, tiba-tiba besok ada apa tidak kira-kira? Ini berarti hatinya hidup apa tidak hidup? Tak hidup, nggak menghargai orang lain. Mengatakan tidak, tahu-tahu mengerjakan iya. Kacau apa tidak? Nah ini sholat
hatinya itu memperhatikan apa yang diucapkan. Lisan tuh mayuraddiduhul lisan. Jadi ketika itu Allahu Akbar, berarti Allah yang maha besar. Tidak ada ketakutan lagi kepada yang lain. Kita dekat dengan yang maha besar. Syaitan, apalagi anak buah, apalagi yang meniru, setan kecil. Ada siapa? Allah. Nah ini Allahu Akbar, khusyuk. Kita di depan Allah yang maha besar, maha mendengar, maha melihat. Kira-kira berani enggak kita dalam sholat itu main-main? Kalau hatinya khusyuk, hidup, yaqadah, itu hidup. Kalau hatinya hidup, peka. Oh ya Allah, di depan Allah, malu apa tidak? Malu. Dengan sendirinya kita khusyuk apa tidak? Nah itu makna khusyuk. Khusyuk itu adalah serius. Kita tahu yang di depan kita siapa, yaitu Allah. Ila mayuraddidu lisan minal qiraat, dalam bacaan-bacaannya. Qiraah itu bacaannya. Wal azkar, ketika kita zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Terus mengatakan sami'allah, imamnya mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar apa yang diucapkan hambanya yang sedang bersyukur. Siapa itu? Yang sholat. Maka makmumnya dan imamnya menjawab Rabbana walakal hamd. Dikuatkan lagi, ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersyukur. Ketika kita bangun kan imam mengatakan sami Allahu liman. Betul atau betul? Zikirnya apa? Waktu i'tidal Rabbana walakal hamd. Ketika turun lagi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita baca apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, engkau layak maha tinggi. Tinggi artinya apa? Kedudukannya, kehebatannya, kekuasaannya. Siapapun penguasa itu, siapapun penguasa itu, Fir'aun, apalagi yang mirip-mirip. Betul apa betul? Itu semuanya kecil. Nah ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah terus Allahu Akbar. Serius apa enggak? Nah ini dites di sini. Khusyuk itu adalah serius. Kita menghadap kepada Allah, maka kita kuat. Waduh, usaha saya jatuh. Allahu Akbar bisa membangkitkan yang lemes, jatuh. Bisa nggak hidup lagi? Jangankan yang jatuh, yang mati aja bisa apa tidak? Dari mana bisa? Dari lihat pengalaman kita. Orang yang tadinya lemah, tadinya ini, kok bisa ya jadi ulama? Kok bisa ya jadi presiden? Kok bisa ya jadi pengusaha? Siapa yang mengangkat ini semuanya? Allah. Dan Allah juga bisa menjatuhkan dan bisa membangunkan lagi. Bisa apa tidak? Yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata Allah, Allah jangankan yang masih hidup, yang bisa bergerak, yang sudah idham, yang sudah hancur jadi tanah, Allah bisa membangkitkan. Yuhyil 'idham. Idham itu tulang-tulang yang keras-keras, nanti sudah hancur. Ramim itu adalah hancur lebur. Tulang-tulang kita ini pada hancur enggak nantinya? Umumnya hancur, tapi ada sebagian yang dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dijaga. Nah, enggak. Itu subhanallah hancur, kata Allah, yang sudah sama, istilahnya sama dengan pasir, sama dengan tanah, Allah bisa menghidupkan. Apalagi cuma menghidupkan usaha, apalagi menghidupkan rezeki, apalagi yang menghidupkan orang yang sudah didolimi. Bisa apa sangat bisa? Itulah sholat kita. Allahu Akbar, diulang-ulang Allahu Akbar. Berarti kita tinggal mau apa tidak, serius atau
Tidak. Betul apa betul? Kalau mau harus serius apa tidak? Serius. Nah, tandanya mau orang kepingin serius apa enggak? Serius. Pengen belajar, pengen jadi ulama, serius apa enggak? Nah, pengen jadi orang kaya, serius apa tidak? Pengen jadi bangsa yang maju, serius apa enggak? Jangan dibohongin nina bubuk. Na'udzubillah min. Nah, ini sholat, belajar kita begitu. Ketika kita serius, mudah-mudahan habis sholat semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini makna sholat, makanya hadiah besar. Rasulullah senang kalau menghadapi sholat. Ila ma yuraddidu lisan minal qiraat wal adhkar, bahkan ad'iyah, doa harus serius kita. Ketiga, sampai Rasulullah mengatakan apa? Dibilang apa? Dibilang kalau min ud'ullaha, mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, harus dengan yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Betul apa betul? Nah ini, bi an yatadabbara kullu dzalika wa yatafa'alu ma'a ma'anihi wa yash'uru annahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita bertafakkur dan berinteraktif, yatafa'alu ma'a ma'ani. Kita mengucapkan, harus ucapan itu dipikirkan dan dibuk. Jangan bilang mengatakan, enggak, saya kan baru umur berapa. Pengalamannya enggak ada, baru 2 tahun lebih. Masa untuk mengemban sesuatu yang besar? Enggak lah. Tahu-tahu kacau apa tidak kira-kira? Kacau apa tidak? Kacau. Ikutin undang-undang. Wah, pikir undang-undangnya sudah jelas. Dirobah. Kacau apa tidak? Nah, ini yang bikin kacau ini biasanya siapa? Kalau dalam betul atau betul? Kacau, billah. Bi an yatadabbara kullu dzalika wa yatafa'alu ma'a ma'ani, yaitu ada interaktif dengan makna-makna apa yang kita ucapkan. Wa yashuru annahu yunaji rabbah. Ini yang lebih pentingnya, bahwa dia dalam salat itu sedang meminta, berbicara kepada siapa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi harus serius apa tidak? Serius. Inilah salat. Was-sahih anna al-khusyu' bi hadzal ma'na fi juz'in min ajza'is shalah amrun la budda minhu. Tetapi karena ini berat, Allah tidak mewajibkan khusyuk semua dari awal salat sampai akhir, tapi paling tidak ada khusyuknya. Makanya ulama mengatakan yang paling penting kapan nih di antara salat semuanya? Harus ada. Kalau tidak ada khusyuk sama sekali, salatnya enggak diterima oleh Allah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan paling penting ketika kita takbiratul Allahu akbar. Nah, ini paling serius. Paling tidak di situ. Kenapa? Untuk membedakan sebelum sholat yang tadinya halal menjadi haram. Bicara yang tadinya halal menjadi haram. Sedekah, sunnah sedekah ngasih orang lain. Tapi dalam sholat kita ngasih kepada orang lain. Kira-kira haram apa tidak? Haram. Berbicara, nasihat, bagus apa tidak? Tapi kalau dalam sholat terus nasihatin, itu tolong tadi saya lupa. Marbot, tolong itu kuncinya, hati-hati tadi saya kelupaan, ditinggal di belakang. Tolong ambil, ditaruh di depan. Kira-kira boleh nggak imam ngomong gitu? Padahal lagi sholat, diingetin sama seton. Tadi dia wudhu, terus kuncinya tadi buka, kemudian ditaruh di kamar mandi. Untuk terus kemudian sholat. Pas sholat ingat kuncinya di sana. Terus minta tolong yang belum sholat, tolong kuncinya itu diamankan. Kira-kira gimana sholatnya? Biasa aja. Batal apa sah? Nah, ini harus khusyuk kita. Yang tadinya itu baik menjadi haram ketika lagi sholat. Itu takbir Allah. Tapi kalau baru niat sholli fardhu, kemudian ingat ngomong kepada orang lain, boleh apa tidak? Tapi kalau sudah Allahu akbar, boleh nggak ngomong yang tadi? Nggak boleh. Nah, ini khusyuk. Nah, makanya paling khusyuk itu ketika di takbiratul. Yang lainnya Rasulullah kasih sayangnya, tolong khusyuk, aku khusyuk, serius kalau sudah dalam keadaan sholat dari awal sampai akhir. Ini rahmah apa tidak kira-kira? Rahmah.
was-sahih anna al-khusyu' bi hadzal ma'na fi juz'in min ajza'i shalah amrun la budda minhu. Ini adalah kewajiban. Bihaitsu idza kanatil ghaflatu mutabbaqah ala salatihi. Kalau seandainya salatnya itu adalah tidak ada ghaflah, lalai di dalam salatnya, kulliha min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya, kanat salatan batilatan. Kalau tidak ada dari awal sampai akhirnya, lalai terus dari takbir sampai salam, lalai tidak ada sedikit pun, maka salatnya sah apa tidak sah? Nah, ini luar biasa. Amma istimrarul khusyu' fi sa'iri ajza'is shalah fa huwa sunnah mukammilah. Adapun khusyuk dari awal sampai akhir itu sunnah. Makanya sunnah dari siapa? Dari kasih sayang Rasulullah, supaya kita serius dalam kerja kita, dalam rumah tangga kita, apalagi dalam salat kita. Rawal Imam Muslim an Utsman ibn radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa sahabat Nabi mendengarkan dari Rasulullah bersabda, tidak ada ma min imri'in muslimin, tidak ada seorang muslim ketika datang salatnya kemudian dia wudunya baik, salatnya khusyuk, wa ruku'a illa kadat kaffaratan lima qablaha, kecuali itu khusyuknya dia menghapus dosa-dosa yang lalu. Allah, dosa-dosa yang lalu gara-gara khusyuk dalam salat dihapus, kafarah sebagai penghapus lima qabla minadz dzunub, dari dosa-dosa, malam yu'ti kabirah, kecuali mendatangkan dosa yang besar. Wa dzalika dahra kullah. Ini adalah kita salat hapus lagi, salat hapus lagi. Kira-kira ketika wafat dia bersih dari dosa apa tidak? Nah, ini Rasulullah sayang apa tidak? Jadi sholat sebagai penghapus penting apa tidak? Penting. Penghapus apa? Penghapus kesalahan. Jadi penebus dosanya apa? Sholat. Nggak perlu pakai duit. Jangan bilang 10% orang Islam, 2,5%. Wah, kurang ajar. Betul atau betul? Penghapusnya itu kafaratun lima bainahuma, as-salatu ila shalah kafaratun lima bainahuma, dalam hadis lain, yaitu penghapus dosa. Ketika kita ada salat, Allah hapus, apalagi salatnya berjamaah dengan serius, khusyuk, menghapus dosa. Dan ini sepanjang masa. Kenapa sepanjang masa? Karena salat itu sepanjang masa apa ada waktu-waktunya? Kalau puasa ada waktunya, haji, zakat ada waktunya, dan lebih lagi kalau zakat mampu dan ada waktunya. Tapi sholat ada waktunya nggak ada, sepanjang masa selagi akal masih sehat. Yu'ta ya'malu kabiratan dan man kabiran kata amuli birriba. Ini diantara dosa besar itu diantaranya apa? Riba. Dan syurbil khamr, yaitu minum arak, dan dikaitkan dengan apa? Judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Kembali lagi setan lagi. Riba adalah perbuatan gak enak. Riba, yang ngajak kita riba siapa? Innamal khamru, khamr dulu, khamr, mabuk-mabukan, suatu mabuk, supaya kita bebas, yang halal menjadi haram. Innamal khamru wal maisiru, ya enggak? Itu adalah maisir, yaitu judi dan yang lain-lainnya, yang enggak, rijsun, kotoran, ajakan, permainan syaitan. Allah mengatakan fajtanibu, jauh
apalagi diker. Jangan sampai, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan maafkan masa lalu kita semuanya. Ini kelihatannya remeh, penting apa tidak? Penting. Yang ngomong siapa? Allah. Yang menerangkan siapa? Rasulullah. Wa dzalika ad-dahru kullu ay takfirud dzunub as-saghirah bisababi shalah mustamirun tiwal al-umri li takarruri shalah kullu yawm. Karena salat itu wajib setiap hari. Di akhirnya mengatakan apa? Fahadhi sunnanu kullaha tusamma hayat. Sunnah-sunnah ini semuanya hayat namanya. Ada 4-5 sunnah yang namanya ab'ad. Kalau ab'ad itu kalau ditinggalkan dianjurkan untuk sujud. Tapi kalau hayat tidak. Hayat tidak. Hayat banyak tadi ada 14 sampai 15. Yang dalam kitab yang lebih besar lagi, lebih daripada itu. Banyak. Cuma ini untuk kita pertengahan, ya enggak, 15 saja sudah hebat, luar biasa. Itu sunnah-sunnah semuanya namanya hayat. Falau tarakal musalli syai'an minha lam yusanna jabruhu bisujudis sahwi. Kalau ketinggalan enggak baca tasbih subhanallah rabbiyal azim, itu sujud sahwi? Enggak. Subhana rabbiyal a'la, hukumnya sunnah? Enggak diwajibkan sujud atau dianjurkan sujud sahwi karena ini sunnah-sunnah hayat. Tapi kalau ketinggalan kunut ab'ad ini, maka apa? Sujud sahwi. Ketinggalan salawat kepada Rasulullah di tahiyat awal, ya enggak? Itu adalah apa? Sujud. Ketinggalan tahiyat awal, sujud sahwi. Sujud sahwi ada hanya beberapa saja namanya ab'ad. Terus kemudian kalau yang lainnya itu tidak perlu sujud sahwi. Bi khilafil qismil awal wa huwa ma yusamma ab'adan. Yaitu ada yang namanya sunnah ab'ad, kalau ketinggalan dianjurkan untuk sujud sahwi. Fa innal musalli idza taraka syai'an minhu yusannu lahu an yu'awwidhahu bisujudi lis-sahwi. Kalau ketinggalan sunnah ab'ad maka dianjurkan dia untuk sujud sahwi. Masalah orang salat Isya kemudian lupa tahiyat awalnya enggak. Loh, gimana ini? Sah enggak salatnya? Sah, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Paham apa tidak? Tidak baca salawat kepada Rasulullah, yaitu adalah di dalam tahiyat awal, yaitu sujud sahwi. Tidak membaca tahiyat di dalam tahiyat awal, hukumnya kena sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi. Jadi itulah. Tapi kalau yang tadi yang 15 itu tidak dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Serahkan kepada Allah. Ya enggak, untuk pelajaran kita mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salehah. Ini sunnah-sunnah Rasulullah ketika di dalam kita melaksanakan sholat. Nanti yang akan datang itu setelah sholat. Nah, ada sunnah-sunnah lagi. Rasulullah sayang kepada kita. Insya Allah kita panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa kumpul lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan jelas apa tidak? Jelas. Jadi jelas ya. Jadi setan berkeliaran apa tidak? Harus jadi apa? Teman apa? Biasa atau jadi musuh? Musuh kita. Makanya Allah berikan senjata. A'udzubillahi, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dulu ganggu kita, sekarang ganggu kita. Kalau ada orang begitu, ini adalah anak buah. Betul. Dulu ganggu, udah selesai, ganggu lagi. Waduh, sampai mau mati nanti masih. Waduh, naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Mudah-mudahan salat kita diajarkan oleh Rasulullah, mengajarkan kita kepada itu, dan kejadian kita ini kita balik untuk supaya jangan sampai di salat kita begitu. Paham apa tidak? Jadi harus hidup ini adalah apa? Serius. Tapi dalam tanda petik bukan berarti tidak boleh bercanda. Bukan tidak boleh tidur, bukan tidak boleh istirahat, bukan tidak boleh senang-senang. Senang-senanglah, tapi senang-senang untuk menjadikan kita serius dalam ibadah.
ada. Paham apa tidak? Jalan-jalan, libur untuk apa? Supaya nanti kerjanya serius. Makanya diwajibkan ada liburan. Betul betul. Ada libur, ada ini supaya kita serius. Kecuali darurat. Libur enggak ada karena dalam keadaan genting untuk supaya kita betul luar biasa. Atau di sananya membahayakan, maka tidak jadi. Kenapa? Karena kalau ke sana bahaya, malah jadi pikiran kerjanya enggak beres, maka dihilangkan semua. Yang penting kehidupan ini harus serius apa tidak? Serius. Enggak, umur kita terbatas. Harus serius apa tidak? Serius. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang serius, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Yang ada waktu hari Ahad kita biasa di pesantren Hikmatun Nur. Besok hari Ahad mudah-mudahan kita bisa, yang ada waktu ketemu lagi, sambung terus serius. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat husnul khatimah. Insya Allah. Dan insya Allah maulid kita di sana tinggal kurang lebih 2 minggu lagi. Mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, serius, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon doa restunya, insya Allah besok kita ada di TV One Damai Indonesiaku, bisa berjalan dengan baik jam 12:30 siang. Insya Allah, karena temanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam pilkada ini dan negara kita dan seterusnya. Insya Allah besok kita mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan bisa bermanfaat. Besok di TV One Damai Indonesia jam 1:30, setengah jam lumayan. 1:30. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya dan bermanfaat insyaallah. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.